Selamat datang, Kiel. Selamat bergabung. Mengingat waktu kita sudah di jam 7:15, kita akan memulai ibadah kita. Selamat bergabung dalam ibadah bulanan UKM KMK UMI. Hai, halo. Shalom semuanya. Selamat malam, kakak abang dan teman-teman yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Oh iya, saya mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap Baik, Beb. saya harap kita semua dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Sebab kita tahu dan percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Pada malam hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online kita yang bertemakan penguasaan diri yang dilayani oleh Bang Christian Tampu Bolon. Kepada Bang Christian, selamat melayani. Walaupun pada saat Thank ini kita, you. oke Bang, kita tahu pada saat ini kita hanya bisa beribadah secara online ataupun bertatap muka secara tidak langsung. Tetapi itu semua tidak mematahkan semangat kita. Sebab bagaimanapun kondisi kita, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ingat kembali dan merenung. Begitu banyak kasih dan kebesaran yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja, dan kita sangat bersyukur untuk hal itu. Untuk atas semua itu, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang pengasih, Bapa yang penyayang. Kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih. Pada saat ini kami masih diberi kesempatan dan diberi napas kehidupan. Itu semua berkat kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih juga untuk pada saat ini juga kami pun masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapa, sebentar lagi kami juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online kami. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Bang Christian, sehingga ia bisa berkata-kata dan menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan kami pun Tuhan bisa menerima dan mengerti akan firman-Mu itu. Sehingga kami semua pun bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dan ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitupun ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Bapa hapuskanlah itu, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami pun layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya inilah doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian dengan iringan musik yang berjudul Manis Kau Dengar.
selama hidup. Aku hendak bermakmur bagi selagi ada yang ku renungkan setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh Yesus, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya undang Bang Christian Tampu Bolon selaku pembicara ibadah hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, thank you Seni Sagerana Sitepu. Oke, Bang. Sebelum kita mendengar, suaraku kedengaran kah? Kedengaran, Bang. Oke, thank you teman-teman. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bisa beribadah bersama. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, kesempatan ketika dunia rasa-rasanya sedang tidak menentu oleh karena COVID ini, yang memaksa semua harus berubah, termasuk pelayanan dan ibadah seperti ini. Tapi kami masih mensyukuri bahwa pemeliharaan Tuhan tak pernah berhenti bagi kami. Di tengah keterbatasan ini, kami rindu Tuhan menggembalakan kami, berbicara kepada kami melalui firman yang akan hamba sampaikan. Karena itu pimpinlah kami bersama-sama, supaya kami bisa mengerti maunya Tuhan, supaya kami bisa tahu apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk jaringan kami masing-masing, supaya bisa stabil dan tidak mengganggu ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam teman-teman. Malam, Malam, Bang. Bang. Gimana perasaan kalian di malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Thank you untuk teman-teman pengurus yang mempersiapkan ibadah ini. Aku juga nggak tahu apa yang kalian bayangkan. Mungkin juga nggak sesuai dengan harapan. Mungkin kalian juga masih mencoba gimana ya. Tetapi aku berharap di dalam prosesnya itu tidak menciutkan nyali kalian di dalam pelayanan. Karena ini pun bisa kita lakukan, tentu kita masih bisa bersyukur. Terima kasih untuk teman-teman, kita ada 20 orang, walaupun sebetulnya mungkin nggak nyampe 20 orang karena ada Kak Iin di sini, walaupun sebenarnya dia bukan Kak Iin. Itulah keunikan ibadah virtual ini. Jadi ada Kak Iin, tapi Kak Iinnya nggak ada. Nah, menarik itu. Oke, jadi aku rasa kita santai aja ya. Saya akan coba sharing santai mungkin, teman-teman boleh menikmati ya. Kalau putus-putus jaringan ya begitulah resiko ibadah online kan, kira-kira begitu. Jangan terlalu serius, tapi jangan terlalu serius kok gitu pula ya dengar kok. Maksudnya santai aja, kita mudah-mudahan bisa menikmati masa yang tidak baik ini. Saya izin share screen-ku ya. Sebentar ya. Dimanakah dia? Ada juga teman-teman, Sitri kayaknya lagi di luar kota ini ya. Iya, Bang. Di luar kota, Bang. Oh iya. Iya, apakah screen-ku udah nampak? Apakah slide-ku sudah ada? Sudah ada kah? Sudah nampak di ini kalian? Sudah nampak ya? Oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman, topik kita penguasaan diri begitu ya. Topik ini penting karena apalagi di masa-masa pandemi ini, aku rasa pengurus juga memikirkan perlu sekali lah memang kita menguasai diri kita di masa pandemi ini, karena banyak hal yang mencoba mengganggu kita, kan kira-kira begitu. Sebentar lagi aku akan slideshow, tapi sebelum aku berbagi, aku pengen kalian dulu lah yang berbagi. Seperti kebiasaanku selalu begitu ya. Sebelum aku berbagi, kalian dulu lah yang berbagi. Apa yang kalian bagikan? Seperti yang ada di slide, teman-teman kira-kira apa saja yang bisa menguasai diri kita? Coba pikirkan pertanyaan ini. Apa saja kira-kira yang bisa menguasai diri kita menurut kalian? Nah, karena kita nggak terlalu banyak, aku rasa masing-masing bisa coba dipikir-pikir sebentar, atau mungkin selama pandemi dibayang-bayangkan apa ya kira-kira yang bisa menguasai diriku. Dan setelah ada jawabannya, aku sih mohon ke
kesediaan teman-teman untuk mengetikkan di kolom chat supaya ada sedikit interaksi bagi kita ya. Kira-kira apa aja ya yang bisa menguasai diri kita? Oke, coba dipikir-pikir terus disampaikan di kolom chat. Ini abang ini kok belum ada pemaparan udah ujian duluan gitu ya, kuis dulu. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apanya kuis dulu baru materi. Ego. Kata Ranika, ego bisa menguasai kita. Thank you. Kalau menurut Virgin, ketakutan pun bisa menguasai kita. Kekhawatiran juga. Milia berkata bahwa kemalasan bisa menguasai kita. Emosional juga bang, bisa menguasai kita. Kemarahan, wah, ada yang sedang dikuasai kemarahan. Yang lain, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sudah duit. Ya, duit itu paling bisa menguasai kita. Saingan Tuhan yang paling besar di dunia ini salah satunya adalah duit. Karena duit banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena duit banyak orang lupa akan Tuhan. Karena duit orang bisa menghalalkan segala cara. Jadi duit, setuju dengan Ibu MC kita yang baik hati, duit. Selain duit, apa kira-kira yang menguasai kalian? Iri hati bisa juga menguasai. Mungkin 2 orang lagi sebelum kita mulai. Lingkungan hidup dan pergaulan kita. Oke, thank you. Tini. 1 orang lagi, ayo. Satu lagi. Ayo, kalau belum ada, kayak angkut loh. 1 lagi, kalau enggak berangkat kita. Adakah penumpang 1 lagi yang mau berbagi ke kita supaya kita berangkat? Adakah? Aku sih orangnya sabar ya, masih gue tunggu lah. Nampaknya sudah tidak ada lagi. Akhirnya Hermanto memberikan suaranya yang membuat kita bisa berangkat. Pikiran bang, pikiran kita sendiri ternyata sangat bisa menguasai kita. Thank you teman-teman untuk jawaban kalian. Saya akan kembali ke slide. Nah, di hadapan saya hanya ada slide, maka kalau ada nanti gangguan, aku berharap bisa diinfokan karena saya sudah tidak nampak apa-apa, hanya slide di sini. Ya, semua itu tadi, ego, segala macam, semua ya bisa mengendalikan diri kita. Masa-masa pandemi misalnya banyak hal yang mengendalikan kita, menguasai kita ya. Bisa gadget, bisa film menguasai kita. Kalau bicara menguasai berarti sederhana begini ya. Coba bayangkan waktu Indonesia dikuasai oleh Belanda gitu ya. 350 tahun dikuasai oleh Belanda. Berarti Indonesia takluk kepada Belanda. Apa-apa Belanda yang ngatur, apa-apa Belanda yang memutuskan, kira-kira gitu. Kita cuma bisa ngikut. Nah, kira-kira begitu. Nah, begitu juga dengan penguasaan diri kita ini. Maksudnya ada sesuatu, ada hal yang mengarahkan kita, yang membuat kita hanya ngikut aja, kira-kira begitu. Lalu sebetulnya apa sih penguasaan diri ini? Aku rasa kalian tidak terlalu bingung apa artinya penguasaan diri, teman-teman. Secara sederhana, di dalam bahasaku penguasaan diri itu adalah kemampuan, jadi kemampuan untuk mengontrol diri kita, dari bisa dari sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Jadi macam-macam.
Jadi ada kemampuan kita bisa kontrol diri kita. Apakah itu dari karakter-karakter yang tadi, atau melakukan sesuatu. Jadi kita bisa pilih, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang harus dilakukan. Ketika ada godaan, kita bisa kontrol. Kita bisa lawan kalau perlu melawan. Kira-kira begitulah penguasaan diri. Nah, apakah segampang itu di dalam prakteknya di lapangan? Ya memang, apakah kita selalu mampu mengontrol diri kita? Waktu teman kita menyakiti hati kita, kita cepat-cepat marah gitu. Waktu gadget di tangan kita, Instagram segala macam, kita terbuai, game macam-macam, semua menggoda kita. Kita akhirnya nggak mampu. Harus kita akui kadang-kadang kita nggak mampu menguasai diri kita dengan apa yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana seharusnya kita mampu menguasai diri? Tentu teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat apa kata Alkitab tentang penguasaan diri. Nah, kira-kira begitu. Ini salah satu ayat yang sering disebutkan. Aku rasa kalian tidak asing dengan ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Rasa kalian nggak asing ya? Dari sekolah minggu, waktu kecil kita hafal. Sering ini dihafal mati ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ayat ini sering kita dengar. Bahkan waktu kecil kita hafal. Ini yang sering disebut buah roh. Bukan buah-buah roh ya. Jadi sering sekali kita menyebut ini buah-buah roh. Salah kalau kita lihat Alkitab dengan jelas disebut ini buah roh. Bukan buah-buah roh. Karena kalau dia buah-buah roh berarti buahnya itu bisa kasih, bisa sukacita, bisa damai sejahtera, bisa kesabaran, dan lain-lain. Tetapi kalau disebut buah roh berarti semua ini mestinya ada di dalam diri kita. Kan kira-kira gitu ya. Jadi bukan buah-buah roh ya, yang tepat itu buah roh. Dan salah satu ciri atau ekspresi atau bentuk buah roh itu adalah penguasaan diri di dalamnya. Jadi ini nggak terpisah-pisah, mestinya semua ini nampak. Pertanyaannya kalau kita lihat di sini, tetapi buah roh. Ternyata penguasaan diri ini adalah buah roh. Hasilnya, kalau buah itu kan berarti hasilnya. Kira-kira gitu. Kalau anak pertanian, kalau ada anak pertanian di sini, buah itu adalah hasilnya yang nampak. Pohon dikenal dengan buahnya gitu. Kita tahu itu buah mangga kalau kita lihat mangga buahnya. Kalau nggak ada buahnya, kadang-kadang kalau ada lihat pohon nggak ada buahnya, kita bingung ini buah apa ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi biasanya buah itu menunjukkan identitasnya, kira-kira gitu. Jadi teman-teman, waktu kita berbicara tentang penguasaan diri, itu bukan satu gimana cara menguasai diri, bukan. Itu bukan bicara tentang bagaimana kita menguasai diri, tetapi itu adalah hasil pekerjaan roh. Maka saya menyebutnya di sini penguasaan diri itu terjadi bukan karena kemampuan kita. Kita hanya mampu melakukannya ketika hidup kita dipimpin oleh roh. Kira-kira gitu. Maka pertanyaannya selalu, orang bisa menguasai diri ketika dirinya dipimpin oleh roh. By the way, mohon maaf ya kalau ada suara yang lain. Memang rumah kami sangat dekat dengan masjid. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman di dalam beberapa waktu ke depan. Ya begitulah kondisinya, kira-kira begitu. Jadi penguasaan diri itu bukan karena kemampuan kita. Jadi kita nggak bicara sekarang gimana cara menguasai diri, Bang. Ini. Enggak, bukan bicara tentang itu. Tapi penguasaan diri itu hanya bisa dilakukan kalau kita dipimpin oleh roh. Lalu gimana dong, Bang, supaya kita bisa terus dipimpin oleh roh? Nah, kira-kira begitu. Teman-teman, kita bertanya bagaimana ini bisa dipraktekkan sehari-hari, Bang? Yang lagi di rumah, susah sekali menguasai diri, Bang. Yang lagi di tempat praktek, di tempat kerja, susah kali rasanya menguasai diri. Kadang-kadang waktu di sekret mungkin lebih bisa menguasai diri, tapi kalau enggak, gimana dong? Nah, ada 3 hal teman-teman yang ingin saya bagikan malam ini berkaitan dengan topik ini.
Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, mengalami penguasaan diri? Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Supaya lebih gampang, aku menyebutnya 3 tas. 3 tas ya, jadi gampang diingat. Yang pertama identitas, yang kedua spiritualitas, dan yang ketiga komunitas. Sekali lagi ya, jadi gimana caranya? Kenali identitasmu, yang kedua bangun spiritualitasmu, dan yang ketiga bergabung dan terbukalah di komunitasmu. Kira-kira begitu sederhana. Jadi kalau kalian nanti lupa, ngantuk, atau nggak ngikuti khotbah ini, paling nggak ingatlah yang 3 ini. Inilah poin yang mau aku sampaikan. Ingat identitasmu, bangun spiritualitasmu, bergabunglah di komunitas atau terbukalah di komunitas. Nah, kalian belum bosan kan? Kalau belum ataupun sudah, apapun yang terjadi kita harus tetap lanjutkan. Mari kita bicara tentang identitas. Teman-teman, masalah utama manusia adalah sering lupa diri. Seringkali kita lupa diri gitu. Dan bahaya kalau kita lupa diri ini. Jadi identitas itu kan berarti menunjukkan siapa kita gitu. Siapa kita. Dan kita sering sekali lupa diri. Nah, kalau udah lupa diri ini jadi masalah. Setiap terjadi lupa diri maka itu menjadi masalah. Dan memang kalau nggak tahu identitasnya siapa itu aneh. Kan kira-kira gitu ya. Siapa namamu? Aku lupa diri gitu. Makanya kalau sinetron Indonesia, kalau udah nggak tahu cara melanjutkan ceritanya, maka dibuatlah masalah, dicari-carilah masalah. Salah satunya cara masalahnya apa? Dibuatlah orang lupa diri. Tiba-tiba tabrakan di jalan, terus geger otak, terus dia lupa diri dan nanya, aku siapa? Aku siapa? Katanya begitu ya. Dia lupa diri. Akhirnya, karena dia lupa diri, maka adalah masalah, jadi adalah cerita sinetronnya lagi. Maka lupa diri selalu menjadi masalah. Teman-teman, ada 2 masalah utama yang sering terjadi bagi kita tentang identitas kita, berkaitan dengan identitas kita. Apa itu? Yang pertama, kita sering lupa bahwa kita bukan Allah atau kita bukan Tuhan. Sekali lagi ya, kita sering lupa bahwa kita ini bukan Tuhan. Dan yang kedua, kita sering lupa atau membuat Allah lain selain Tuhan. Kami bingung bang, apa ini maksudnya? Nah, coba perhatikan. Teman-teman, yang sering menjadi masalah kita adalah, kita ini sering sekali merasa kita ini seperti Allah. Allah ini maksudnya apa bang? Seolah-olah kita yang menentukan semuanya. Seolah-olah suka-suka kita. Teman-teman, apa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali adalah ketika manusia tergoda menjadi sama dengan Allah. Perhatikan waktu Hawa digoda. Apa yang membuat dia melanggar perintah Tuhan? Waktu dia tergoda sama dengan Allah. Waktu ular bilang, enggak loh, kau enggak akan mati, tapi kau akan sama dengan Allah. Wow, menjadi Allah itu enak. Bang, tapi kami kan nggak mau menjadi Allah, dan kami nggak pernah menjadi Allah. Betul, tapi cara hidup kita sering sekali seolah-olah kita lah Allah. Apa buktinya? Sering sekali kita pengen studi kita itu seperti yang kita mau. Karena apa? Karena kita merasa kita yang mengatur. Padahal bukan, Allah yang harusnya mengatur. Sering sekali, kenapa banyak orang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan waktu, menggunakan waktu? Karena kita merasa bahwa kita yang paling utama, kitalah yang menentukan. Kita lupa bahwa bukan kita yang menentukan hidup ini. Bahwa hidup kita ini bukan sekedar punya kita sendiri, tapi punya Tuhan. Teman-teman tadi berbagi ya, apa yang menguasai kita? Kemarahan. Kenapa kita bisa marah? Coba kita selidiki. Kenapa misalnya kita marah sama teman kita? Karena kita merasa disakiti, lalu kita merasa harusnya gini loh, harusnya gini loh. Itulah yang membuat kita marah. Ego. Semua bicara tentang kita, tentang aku. Yang penting aku senang, yang penting aku puas, yang penting kalau sedikit saja diganggu keinginan kita, maka kita marah. Padahal hidup bukan bicara tentang kita. Nah, inilah yang saya sebut sering sekali kita lupa bahwa kita ini bukan Allah. Kenapa ada orang tidak mengerjakan studinya dengan benar? Kenapa ada orang yang kecewa ketika studinya mungkin mengalami gangguan? Karena dia merasa dia yang menentukan semua gitu.
Waktu ada sedikit masalah dengan studi, marah. Karena apa? Karena kita punya bayangan. Teman-teman, masa-masa pandemi ini sebenarnya sangat jelas memberikan kepada kita bahwa kita itu bukan Allah. Bayangkan, seketika dunia porak-poranda. Orang pandai, orang pintar, orang kaya, tidak punya kemampuan untuk melawan pandemi. Virus yang kecil, bayangkan, bisa membuat kita hancur lebur. Sebenarnya ini menyadarkan bahwa yang berkuasa di atas seluruh dunia ini adalah Allah. Maka kita harus menyadari bahwa kita ini bukan Allah, bukan yang menentukan semuanya. Ya, kami tahu kok Bang, secara teori kita sadar bahwa mestinya yang menguasai diri kita itu Tuhan. Bukan suka-suka kita sebenarnya di hidup ini, kita tahu secara teori. Karena apa? Karena dialah pemilik hidup kita. Dialah yang mencipta kita. Tapi dalam prakteknya, sering sekali bukan Tuhan yang menguasai kita. Betul ya? Maka waktu bicara penguasaan diri berarti ada sesuatu yang menguasai diri kita. Di dalam prakteknya sehari-hari, sering sekali bukan Tuhan yang menguasai kita. Mengapa? Karena Tuhan selalu punya saingan kita buat di dalam hidup kita. Tuhan punya saingan? Iya, Tuhan sering sekali punya saingan, punya hal yang lain. Nah, saya akan coba jelaskan dengan sederhana. Teman-teman, adik-adik semua, selalu banyak hal yang menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah yang disebut dengan berhala. Dan setiap hari selalu terjadi pertarungan antara Tuhan dengan berhala. Sekali lagi ya, setiap hari Tuhan selalu bersaing, Tuhan selalu bertarung dengan berhala-berhala lain yang ada di dalam hati kita. Makanya tidak salah ketika titah pertama yang diberikan Tuhan kepada orang Israel cukup jelas mengingatkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gak boleh ada Allah lain di hadapanku. Kira-kira begitu kata Tuhan. Titah pertama. Kenapa? Karena Israel sangat sering menggantikan Allah lain. Menggantikan Allah dengan Allah lain atau ilah lain. Mereka menyembah berhala lain, patung yang lain. Salah satu kemarahan Tuhan sering kepada bangsa Israel adalah ketika mereka menyembah berhala. Bahkan waktu Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, yang mereka lakukan apa? Mereka membentuk patung. Mereka menyembahnya, mereka menggantikan posisi Tuhan sebagai Allah. Tapi kan Bang, kami nggak ada menyembah berhala. Kami nggak ada membuat patung untuk disembah. Kami nggak pernah menyembah berhala. Oke, mari kita lihat. Mungkin kita tidak menyembah patung. Mungkin nggak ada lagi berhala-berhala seperti yang dialami oleh orang Israel. Tetapi mari kita lihat dengan lebih jelas. Teman-teman, berhala itu bukan sekedar patung. Berhala itu adalah apapun atau siapapun yang menggantikan Allah menjadi yang utama, itu disebut berhala. Sekali lagi, apapun atau siapapun yang menggantikan Allah menjadi yang utama, itu disebut berhala. Apapun itu. Bisa kemarahan, bisa uang, seperti yang tadi disebutkan, bisa studi, bisa karir, bisa pacar, bisa dosen, bisa teman. Kalau dia menggantikan Tuhan sebagai yang utama, maka itu adalah berhala. Dan kita sering sekali bergumul dengan ini. Banyak sekali hal-hal yang lain yang mencoba menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Sederhana, contohnya apa berhala yang paling sering menggantikan Allah sebagai yang utama di dalam hidup kita? Gadget, contohnya. Gadget sering sekali menggantikan Allah menjadi yang utama. Kita menghabiskan waktu puluhan jam untuk gadget, tetapi sedikit saja waktu untuk Tuhan tidak ada. Itulah yang disebut dengan berhala. Studi pun bisa menjadi berhala. Hanya untuk mengejar studi, kita menghalalkan berbagai cara. Makanya, bicara penguasaan diri, itu bicara tentang mengintip hati kita. Teman-teman, kita perlu mengintip ke dalam hati kita.
Karena apa? Setiap hari kita diperhadapkan dengan pertarungan antara Tuhan dan berhala. Maka ketika kita berbicara tentang penguasaan diri, kita harus mengintip ke dalam hati kita. Siapa yang bertahta di sana? Apakah Tuhan? Apakah dirimu? Apakah uang? Apakah hal-hal yang lain? Maka penguasaan diri itu bukan sekedar gimana ya caranya, apa yang harus dilakukan, tetapi siapa yang bertahta di dalam dirimu. Jangan lupa identitas. Teman-teman, identitas itu harus melekat di dalam diri kita. Gak boleh identitas kita beda. Waktu kita di pelayanan, identitas kita anak Tuhan. Tapi waktu di rumah keluarga, kita berubah. Identitas itu nama kita. Kalau identitas berarti namaku ya. Namaku Christian Tampu Bolon. Dimanapun namaku tetap Christian Tampu Bolon. Dia nggak bisa dipisahkan oleh waktu, dia nggak bisa dipisahkan oleh tempat, oleh musim. Harusnya kita juga menjaga identitas. Setiap kita berada di rumah, kita harus sadar bahwa identitas kita itu adalah anak Tuhan. Entah itu di pekerjaan, entah itu di tempat PKL, entah itu di sekret, entah itu di kamar kos, waktu sendirian. Ingat, identitasmu. Teman-teman, adik-adik semua, di dalam dosa, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hati yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Mari kita lihat, kira-kira selama pandemi apa yang menguasai hati kita? Teman-teman, berapa jam kita misalnya memainkan YouTube sehari-hari? YouTube terus. Berapa jam kita menghabiskan waktu untuk nonton film Korea? Berapa jam kita menghabiskan waktu main game? Apakah ini salah? Enggak salah. Tapi ketika itu sudah menggantikan Tuhan, mendrive kita, menguasai kita, membuat kita mengikutinya, bukan kita yang mengatur ya, tapi gamenya yang mengatur kita ya. Gamenya yang mengatur kita, film Koreanya yang mengatur kita, maka itu berarti dia sudah menjadi berhala kita. Memang, kadang-kadang semua itu menawarkan kepuasan bagi kita. Tapi apakah kita pernah puas? Tidak pernah. Justru semakin kita menikmatinya, kepuasannya ada tapi hanya sementara. Teman-teman, adik-adik semua, menarik apa yang disampaikan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Salomo adalah raja yang sangat kaya. Punya banyak istri, kalian tahu. Bayangkan istrinya 1000. Ini gimana membaginya 1000 ya? Gimana lah caranya, ya baik selirnya, baik istri aslinya, kita sama-sama tahu ya, dia adalah raja yang punya kesuksesan, raja terbesar, dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan besar sekali. Tetapi di akhir hidupnya dia bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Di akhir hidupnya Salomo memutuskan bahwa semua pencariannya akan kepuasan ternyata sia-sia. Karena dia mencoba menggantikan Tuhan dengan uang. Dia mencoba menggantikan Tuhan dengan istri yang banyak. Dia mencoba menggantikan Tuhan dengan popularitas. Nah, bagi kita sekarang, apa kira-kira yang menguasai diri kita? Ini bisa kita ganti. Siapa mencintai gadget, tidak akan pernah puas dengan gadget. Siapa mencintai pornografi, tidak akan puas dengan pornografi. Siapa yang mencintai film Korea lebih dari Tuhan tidak akan pernah puas dengan film Korea. Semua mencoba menggantikan Tuhan. Maka teman-teman, saya tidak bilang semua itu tidak boleh, tapi ketika semuanya sudah menggantikan Tuhan sebagai yang utama, disitulah letak bahayanya. Maka Blaise Pascal berkata dengan tepat, hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya, katanya. Apapun tidak bisa memuaskan kita sebenarnya. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri, cari pacar sini, dia dikuasai oleh pacarnya. Apakah cinta atau pacar bisa memuaskan kita? Enggak bisa. Kalau dia menggantikan Tuhan, enggak bisa. Apakah popularitas bisa menggantikan Tuhan?
sebagai kepuasan? Nggak bisa. Apakah kekayaan bisa? Nggak bisa juga. Kalau kekayaan bisa menggantikan Tuhan dan bisa memuaskan kita, kita bertanya, kenapa ada orang kaya yang akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya? Kenapa ada artis Korea yang cantik, yang popularitasnya tinggi, menghabiskan hidupnya atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Karena sesungguhnya kekayaan atau apapun di luar Tuhan yang mencoba kita jadikan memuaskan kita hanya sementara. Karena itu, kita harus selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat ini sering sekali disingkat dengan satu lirik lagu sekolah minggu yang sangat sederhana. Hidupku bukannya aku lagi. Nah, teman-teman, hidup kita ini bukan bicara tentang kita. Selama kita masih merasa hidup ini punya kita tidak akan pernah bisa menguasai diri kita. Maka, berbicara tentang identitas sekaligus penguasaan diri, kita perlu bertanya, siapa dan apa yang menguasai hati kita saat ini? Coba pikir-pikir di dalam waktu pandemi ini, apa sebenarnya yang paling utama? Apa kebiasaan-kebiasaan kita? Itu adalah poin penting bicara tentang penguasaan diri. Kita hanya bisa menguasai diri ketika kita dipimpin oleh Roh. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Entah itu di tempat PKL, entah itu di rumah orang tua, entah itu di kampung, entah itu di jalan, entah itu sendiri di kamar, entah itu di kos-kosan, semua kita harus menyadari identitas kita. Jangan sampai lupa diri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita menguasai diri? Teman-teman, jawabannya adalah spiritualitas atau spirituality. Apa sih spiritualitas ini? Teman-teman, spiritualitas secara sederhana adalah koneksi dengan Tuhan. Atau sering juga disebut persekutuan dengan Tuhan. Atau sering juga disebut hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan mampu menguasai diri kita kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kapan terakhir saat teduh? Kapan terakhir baca Alkitab? Kapan terakhir berdoa? Ketika semua ini macet-macet, sama kayak kita ngecas HP, kita cas misalnya begitu ya, kita cas, kita lupa rupanya nggak nyambung gitu ya, maka dia nggak akan pernah tercas. Seperti itulah hidup kita. Selama pandemi misalnya, apakah kita terkoneksi dengan Tuhan? Teman-teman, sering sekali miris di handphone kita ada firman Tuhan. Tetapi berapa banyak waktu yang kita gunakan membaca firman Tuhan? Ingat, menguasai diri hanya bisa dilakukan ketika kita connect dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Seperti apa bentuknya connect dengan Tuhan? Yohanes 10 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu diibaratkan seperti ranting dengan pohon. Jadi kalau ya kita sama-sama tahu lah ya, kita nggak bisa berbuah kalau nggak connect dengan Tuhan. Maka kalau dibilang, aku nggak bisa melawan kemarahanku. Aku masih terus iri hati. Aku masih terus jatuh di dalam dosa pornografi. Aku masih terus nggak bisa memanfaatkan waktuku. Ya, jangan-jangan kita sedang tidak connect dengan Tuhan. Kita tidak terhubung dengan Tuhan. Teman-teman, buah nggak bisa dihasilkan ranting kalau dia nggak connect dengan pokoknya. Pokok anggur adalah Tuhan gitu. Gimana kita mau berbuah? Jadi jangan salah. Kalau misalnya di rumah, aduh, setelah libur ini, setelah pandemi ini, aku banyak kali jatuh di dalam dosa. Misalnya kita bilang ya, aku banyak kali lah malas tadi, seharian tiduran, rebahan, kasur sangat menggoda, kemarahan, marah sana sini. Ya,
Kalau memang kita sedang tidak connect dengan Tuhan, ternyata udah lama kita nggak baca firman, ya memang kita akhirnya nggak bisa melawan, menguasai diri kita. Nah, teman-teman nggak bisa kalau kalian lihat, waduh mangganya ini cantik kali ya, yolah ditanam terus kalian patahkan rantingnya, kalian bawa ke kos kalian tanam di situ tanpa terhubung dia ke pokoknya, maka nggak akan bisa berbuah. Demikian juga kita di dalam menjalani hidup. Maka gimana caranya kita bisa menjaga atau menguasai diri kita? Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau teman-teman enggak bergaul karib dengan firman, enggak memiliki waktu membaca firman, enggak mengizinkan firman Tuhan mengingatkan kita, maka kita tidak akan bisa mempertahankan kelakuan kita bersih seperti yang disampaikan. Teman-teman, hidup ini bukan bicara tentang kita. Kalau aku ibaratkan hidup ini adalah seperti kita sedang memainkan peran. Sebetulnya hidup kita ini sutradaranya adalah Tuhan. Kita hanya aktor-aktor yang diizinkan Tuhan memainkan satu peran, satu drama di dalam dunia ini. Sama kayak seorang aktor bisa memainkan satu film, satu adegan dengan baik kalau dia baca naskahnya, alurnya. Ya, kalau artis itu ada yang pernah jadi artis di sini? Belum ada ya. Ada yang bercita-cita jadi artis? Salah satu artis ya. Jadi sebelum dia main kan tahu ya tujuannya ini, peranmu ini ya. Gimana caranya tahu? Ya dikasih naskahnya, ini naskahnya. Nah, makanya ada mereka reading dulu, pelajari dulu. Demikian juga dengan hidup. Gimana cara kita bisa menjalani peran kita? Ya baca naskahnya. Naskahnya apa? Firman Tuhan. Makanya sebenarnya membaca firman itu bukan kerjaan beberapa orang, itu bukan kerjaan. Ya udahlah itu mungkin hanya untuk PKK aja lah. Ya udahlah itu mungkin untuk pembicara aja lah, untuk hamba Tuhan aja lah, untuk pertua aja lah, untuk sintua aja. Enggak. Jadi jangan pernah, seringkali memang ya dunia menganggap, waduh baca firman berarti, wah hamba Tuhan kali ya. Salah. Sering sekali kita salah memaknai bahwa membaca firman itu hanya pekerjaan seseorang. Jangan malu. Baca aja firman. Emang Alkitab disediakan untuk dibaca. Nah, teman-teman dimanapun sekarang berada. Apakah lagi di rumah, apakah lagi di kampung, di kos-kosan. Ayo, sediain waktu baca firman. Miliki waktu teduh. Itulah caranya kita bisa menguasai diri kita. Bagian yang terakhir. Yang pertama tadi kenali identitasmu, jangan berubah. Jangan di sekret anak rohani di sana, anak rohana gitu. Sesuka hatinya, jangan. Yang kedua, dimanapun kamu bangun spiritualitasmu. Yang terakhir, komunitas. Teman-teman, komunitas adalah salah satu yang mampu menolong kita bisa menguasai diri. Komunitas ini adalah perkumpulan jemaat. Itu bisa kelompok kecil, itu bisa pelayanan, itu bisa ibadah seperti ini. Itu sangat menolong kita bisa menguasai diri. Maka siapa teman kita bergaul, lingkungan apa yang sering menjadi tempat kita akan mempengaruhi cara hidup kita. Kalau kita terbiasa bergaul dengan orang yang sering cakap kotor, sering sekali kita pun ikut jadi cakap kotor. Kalau kita sedang bersama dengan orang-orang yang sering telat bangun, maka kita pun akan tergoda untuk telat bangun. Makanya apa yang disampaikan oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, kenapa banyak AKK jatuh? Karena ternyata lingkungan sekitarnya itu sangat mempengaruhi dia. Lalu gimana dong Bang? Gimana dong? Apakah akhirnya kita pilih-pilih teman? Apakah akhirnya kita menghindar? Enggak. Bukan gitu caranya. Tetapi tetaplah menjalin komunitas, yang menjalin komunikasi dengan komunitasmu. Tetaplah jalin komunikasi dengan teman KTB-mu, kalau kau punya teman KTB. Dengan sesama pengurus, kalau kau punya pengurus. Jangan menghindari komunitas. Terbukalah di komunitas. Maka teman-teman, komunitas apakah itu kelompok kecil, disitulah tempat kita lagi jatuh. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, kalau teman-teman sedang jatuh di dalam sebuah dosa, atau bergumul dengan sebuah dosa, atau udah nggak mampu, atau sedang diperbudak oleh satu dosa, jangan pernah menghindar.
Berbagilah. Ceritalah kepada temanmu seiman. Ceritalah kepada orang-orang yang jadi teman satu komunitasmu, satu kelompokmu, PKK-mu, teman KTB-mu, teman sepelayananmu. Ceritalah kepada mereka. Oke, contohnya, nih aku lagi di rumah ya, dengan orang-orang, atau lagi sama teman-temanku yang memang nggak sering sekali mempengaruhi kita, tapi cara kita supaya punya kemampuan menguasai diri. Cerita tetap dengan KTB. Tadi aku gini-gini lah. Disitulah kita kembali diingatkan lagi. Maka saya selalu merasa berkelompok kecil, beribadah bersama, ikut kebaktian, itu menjadi mutlak kita butuhkan. Karena disitulah kita saling terbuka, disitulah kita saling mengingatkan, disitulah kita diingatkan ulang lagi. Ketika ikut ibadah seperti ini, ketika ikut kelompok kecil, ketika sharing dengan yang lain, kita akhirnya diingatkan. Ingat teman-teman, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau teman-teman lagi bergumul dengan satu dosa, dengan satu kebiasaan sekarang, semakin kita menutupinya, maka nggak akan ada pemulihan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Terbuka kepada Tuhan, kalau perlu terbuka kepada teman-teman seiman. Maka, gimana cara kita menguasai diri kita? Seperti topik kita yang ketiga adalah bergabunglah. Dan bukan hanya bergabung, bagi yang belum punya komunitas, bergabunglah. Aku nggak tahu apakah di sini semua AKK, apakah di sini semua sudah tergabung dengan KMK, nggak tahu. Kalau belum, bergabunglah. Apakah itu gerejamu, apakah itu kelompok kecil, atau kalau kita sekarang sedang berada di dalam satu kelompok kecil, satu pelayanan, satu tim, terbukalah kepada komunitas itu. Kalau ternyata kalian sedang bergumul dengan dosa, itulah yang bisa mendukung kita untuk menguasai diri. Saya sudah capek. Di bagian penutup saya mau sampaikan begini teman-teman. Penguasaan diri hanya bisa terjadi jika hati kita atau diri kita dikuasai oleh penguasa sejati, yaitu Allah. Hanya bisa terjadi kalau setiap hari kita mengizinkan hati kita dikuasai oleh Allah. Dan itu bisa terjadi ketika setiap waktu kita menyadari identitas kita. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bukan Tuhan. Kita mau terus menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Entah itu di mana saja, kapan saja. Jangan pernah lupa akan identitas kita. Lalu kita juga akan mampu melakukannya ketika kita setiap waktu mempunyai spiritualitas. Ayo bangun lagi waktu-waktu untuk membaca firman, untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk membaca buku, jika perlu membaca buku. Sediakan waktu. Kita punya firman, kita punya gadget yang di dalamnya firman. Bacalah, izinkanlah firman menuntun kita. Dan yang terakhir, bergabunglah jika kita belum punya komunitas atau perkumpulan. Kalau kita sudah punya, terbukalah di dalam komunitas. Kelompok kecil lagi, ayo sama-sama berjuang. Dengan itulah maka penguasaan diri bisa kita lakukan. Yang paling akhir, teman-teman, saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Sering sekali ilustrasi ini saya sampaikan. Ada seorang bapak yang mempunyai anak yang sangat dikasihinya. Setiap sore mereka selalu bermain bersama, menghabiskan waktu, bercanda bersama, senang sekali mereka dekat, tertawa. Setiap sore bermain, sang bapak selalu menemani anaknya bermain. Hingga suatu waktu, anaknya dibawa papanya jalan-jalan. Lalu anaknya melihat sebuah mainan pesawat-pesawat. Dia lihat, terus dia minta ke papanya, "Pak, aku mau dong mainan itu." Karena cintanya, papanya memberikan mainan itu kepada anaknya. Senang sekali anaknya. Dia memainkan, dia setiap waktu bermain dengan pesawat-pesawatnya itu, mainannya itu. Sampai akhirnya dia tidak punya waktu lagi untuk papanya. Setiap papanya minta, "Nak, ayo main. Nak," diajak bermain. Dia selalu sibuk dengan mainannya. Dia sibuk dengan pesawat-pesawatnya.
Dia lupa bahwa papanya lah yang memberi pesawat-pesawat itu. Sering sekali juga ini terjadi di dalam hidup kita. Sering sekali Tuhan kita tinggalkan atau kita nomor duakan untuk berkat yang adalah pemberiannya. Studi kita, apapun yang kita miliki, waktu kita, keluarga kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Jangan sampai itu semua justru menggantikan Tuhan yang adalah pemberinya. Sangat menyedihkan. Seperti Bapak itu yang karena mainannya dia dilupakan. Demikian juga kadang-kadang Tuhan. Karena studi yang justru adalah pemberian Tuhan. Karena hobi yang Tuhan izinkan kita nikmati. Karena berkat-berkat yang lain justru itulah yang menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Maka teman-teman, selamat berjuang, dimanapun teman-teman berada, ingatlah bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Hiduplah sesuai dengan yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Hidup ini bukan bicara tentang kami, tapi hidup ini bicara tentang Tuhan. Setiap hari, banyak hal yang mencoba menggoda kami menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Kami mohon ampun Tuhan, kalau hari ini mungkin kami sedang dikuasai oleh satu hal, apakah itu karakter-karakter yang lama, atau sesuatu yang mencoba menggantikan Tuhan yang membuat kami tidak hidup bagi Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Selidikilah hati kami. Lihatlah apa sebenarnya yang kami puja, siapa sebenarnya yang bertahta di dalam diri kami. Apakah diri kami sendiri, atau jangan-jangan kami sedang menjadikan yang lain sebagai Allah yang kami sembah. Ampuni kami Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi dan apa yang kami dengarkan menjadi pengingat bagi kami untuk terus bisa menguasai diri kami. Secara khusus di masa pandemi ini. Setiap waktu kami digoda dengan banyak hal. Karena itu tolonglah kami supaya mengingat identitas kami. Supaya membangun spiritualitas kami. Supaya terus terbuka di dalam komunitas. Tidak menghindari komunitas. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Terima kasih Bang Christian. Untuk saat ini saya ingin mengundang teman kita Ranika untuk membawakan doa syafaat kita. Pada Ranika kami persilakan. Shalom semua, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami rasakan hingga sampai pada saat hari ini, di mana ya Tuhan kami masih dapat bangun daripada tidur kami Tuhan, menghirup napas kehidupan, dan melakukan aktivitas kami hingga sampai pada saat hari ini. Semua bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, melainkan karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami selalu ya Tuhan, setiap harinya untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, barusan kami telah mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui abang kami ya Tuhan, Bang Christian. Biarlah firman itu dapat menjadi pegangan kami dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai dengan firman Tuhan, agar kami dapat menguasai diri kami ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, bahkan dunia ini sekarang sedang menghadapi wabah virus corona, tidak hanya bangsa kami ya Tuhan, tetapi biarlah ya Tuhan, melalui virus ini ya Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan semakin lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemerintah yang menangani negara kami ya Tuhan, berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan
agar mereka dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para dokter, untuk perawat yang ada di garda terdepan dalam menangani COVID ini ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan ya Bapa. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus kami, kampus UMI ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biarlah kampus kami ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperluas nama Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para rektor, dosen, dan semua staf pegawainya ya Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan para mahasiswanya ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan, agar kami dapat mengikuti kuliah kami dengan baik ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk PMB nanti ya Tuhan yang akan dilaksanakan. Biarlah semua prosesnya berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para alumni kami ya Tuhan yang masih peduli kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami alumni-alumni yang peduli kepada kami, dan biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka dan keluarga ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan para alumni kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu ya Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang tidak luput dari dosa. Tahirkan dan sucikan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan, dan agar kami layak disebut sebagai anak-Mu yang terkasih. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan buat teman, kakak, dan abang yang dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami dapat semakin baik lagi ya Tuhan, membangun hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami, untuk pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tanah pengasihan Tuhan. Kami juga akan menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tanah pengasihan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu sering kita lupa dan lalai untuk menguasai diri kita, dan sering pula tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan ingini dalam perjalanan hidup kita. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami semua yang Kau ingini, agar hidup kami memuaskan hati-Mu. Maka untuk memperkuat komitmen kita dan hati penuh kesungguhan berserah kepadanya, kita angkat satu lagu komitmen kita, Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di ada yang tanpa seribu namun Tak percaya jejak-Mu itu sempurna. sering ku tak mengerti jalan-jalan
Tuhan. Lalu di para yang tanpa sering keributan, namun tetap percaya tidak sungguh sempurna. ajarku Memahami semua ini hidup memuaskan dari hatimu. bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba. serahkan diri genapi sering ku tak Jalan-jalan Tuhan, jalan para tanpa keributan, untuk tak percaya, sungguh sempurna. ajarku Memahami yang kau ini hidupku, puaskan hatimu. bagimu Aku rela sepenuhnya menghamba akan diri memenuhi karyamu. ajarku Memahami yang yang kau ingini berhidupku, puaskan hatimu. bagimu Aku rela sepenuh hati menghamba diri memenuhi karyamu. Baiklah, kita sudah mengakhiri untuk ibadah kita hari ini. Saya undang Bang Christian Tampuhulun untuk menutupnya dalam doa. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami ini. Kami sudah memuji Tuhan dengan segala keterbatasan yang ada. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan menolong kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sudah menyampaikan doa-doa kami. Kiranya doa-doa kami ini Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kami semua yang sudah melayani. Terima kasih untuk MC. Terima kasih untuk pendoa syafaat. Terima kasih untuk pengurus yang sudah menyediakan dan sudah mempersiapkan ibadah ini. Terima kasih kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kiranya setelah ibadah ini kami terus boleh berjuang menguasai diri kami, mengizinkan Tuhan memimpin hidup kami sesuai dengan tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni jika Tuhan mendapati kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan selama ibadah ini. Suci kuduskan kami Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur kepadamu dan kami akan menutup ibadah ini dengan menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid. Mari kita di tempat kita masing-masing berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Shalom Bang, selamat malam. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Terima kasih MC. Terima kasih semua. Thank you, teman-teman. Thank you Bang. MC. Kapan kau pulang, Tri? Rencana Senin Bang. Sekarang akhir Bang. Nanti lah tunggu duit aku. thank you teman-teman untuk kesempatannya. Baik-baik kalian ya. Ya Bang, makasih Bang. Iya Bang. Liliana mantap kali nih ya mikrofonnya ya, kayak YouTuber gitu ya. Lin, mana kau Lin? Iya Bang. Kalian pada di kampung juga atau di Medan? Di kampung Bang. Di kampung semua Bang. Iya ya. Ini udah boleh live kan? Oke. Yuk. Terima kasih juga Kak Iin sudah bergabung walaupun orangnya nggak ada. Memberitakan firman pada malam hari ini. Minta izin ya Bang, mungkin dalam doa. Oke. Aku yang mimpin? Abang yang mimpin gitu Bang. Oh gitu. Oke, well. Yuk kita doa sekali lagi yuk. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk perlayakan-Mu bagi kami melayani malam ini. Kiranya Kau kuduskan dan menjadi berkat bagi kami pelayanan ini. Perkenankanlah ya Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kiranya kami terus boleh melayani Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk Seni yang menjadi MC. Terima kasih juga untuk kami semua. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kiranya segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Ajar kami untuk terus menguasai diri kami kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Makasih Bang. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Iya Bang. Oke, saya izin live ya. Ya Bang.